Iya, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran dari matematika bersama Matematika ya. Nah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita masih membahas yaitu bab tentang aritmatika sosial. Nah, kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang keuntungan, kerugian, lalu persentase keuntungan, persentase kerugian, dan juga diskon, dan juga bruto neto tara. Sekarang materi aritmatika sosial tinggal pajak. Nah, nanti kita pajak di sini dibagi menjadi dua. Nah, yang kita bahas di sini nanti adalah pajak dan juga bunga bank atau nilai tambahan yang diberikan kepada bank gitu ya. Yang pertama kita bahas di sini adalah pajak. Nah, pajak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Biasanya ini contohnya saat anak-anak pergi ke swalayan, minimarket, Alfamart atau Indomart, itu biasanya dikenakan PPN sebesar 10%. Jadi pajak pertambahan nilai yang harusnya harganya misalnya beli Aqua seharga 3.000. Nah, masih ditambah dengan pajak PPN 10%-nya. Jadi masih ditambahkan dengan 10% dari harga akuanya itu tadi berapa. Jadi kalian bayarnya nggak cuma 10.000, nggak cuma 3.000 tok, tapi bisa 3.000 ditambah dengan pajaknya itu misalnya 300, itu berarti kalian bayarnya menjadi 3.300. Nah, itu contohnya. Kemudian ada pajak UMKM. Nah, ini biasanya dikenakan untuk orang-orang yang melakukan usaha, misalnya penjual bakso, misalnya penjual nasi goreng. Nah, seperti itu biasanya orang-orang tersebut dimintai pajak untuk dibayarkan kepada pemerintah. Oke, langsung saja yang kita bahas. Yang pertama adalah pajak pertambahan nilai. Nah, untuk biar lebih jelasnya saya langsung kasih contoh soal aja ya. Ayah membeli TV seharga 2.500.000 dan ayah dikenakan pajak sebesar 10%. Berapakah harga TV yang harus dibayarkan ayah? Maaf ya anak-anak, Bu Guru itu rumahnya pinggirnya itu jalan raya, jadi selalu dengar suara motor, suara apa namanya truk-truk gitu, yang nggak ada suara kereta api ya. Oke. Nah, cara menjawabnya adalah untuk menentukan pajak PPN-nya berapa, kita harus tahu dulu. Karena ini ditentukan ya, pajaknya sebesar 10%, berarti langkah pertama kalian harus hitung dulu tuh. 10% dari 2.500.000 itu berapa? Caranya tinggal 10% kali 2.500.000. Berarti 10% itu kan 10/100 kali 2.500.000. Cara mengerjakannya ini nolnya boleh kita coret 2, yang sini juga kita coret 2. Berarti kita masih sisa 0, 1, 2, 3, 4. 25 kali 1 jawabannya 25 ditambah 0,4 hasilnya adalah 250.000. Jadi besar nominal pajaknya adalah 250.000. Itu pajaknya saja. Nah, jadi untuk besar uang yang harus dibayarkan ayah setelah terkena pajak itu adalah harga awalnya berapa ditambah dengan besar nominal pajak. Harga awalnya TV-nya seharga 2.500.000 ditambah besar nominal pajaknya 250.000. Totalnya menjadi 2.750.000. Nah, ini yang harga awalnya tadi 2.500.000 ditambah dengan pajak 10%-nya 250.000 menjadi 2.750.000. Sudah jelas ya anak-anak? Jadi PPN itu adalah pajak pertambahan nilai atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah untuk orang yang membeli barang-barang tersebut. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ada pajak UMKM. Biasanya pajak UMKM itu adalah 1% dari omset atau pendapatan. Nah, omset atau pendapatan ini adalah uang yang diterima oleh pedagang. Misalnya ya, Bu Guru jual 10 roti. 10 roti dengan harga per rotinya adalah 1.000. Nah, pada hari itu Bu Guru hanya mampu menjual 8 roti saja. Berarti saya dapat uang 8.000 doang hari itu. Nah, itu pendapatan pendapatan yang saya dapat itu ya 8.000 itu tadi. Jadi pendapatan itu belum tahu kita untung atau ruginya. Nah, itu namanya adalah omset atau pendapatan. Untuk contoh soalnya ini, Pak Budi mampu menjual 1.000 mangkok bakso per harinya.
Harga bakso yang dijual Pak Budi adalah 10.000 per mangkok. Berapakah besar pajak UMKM yang harus dibayarkan Pak Budi dalam 1 bulan? Nah, ini hati-hati. Yang ditanyakan adalah pajaknya dalam 1 bulan. Nah, dan yang diketahui adalah ini. Pak Budi mampu menjual 1.000 mangkok per harinya. Nah, caranya menjawab adalah kita cari dulu tuh omsetnya dalam sehari itu berapa. Karena harga per mangkoknya 10.000 dan setiap harinya dia mampu menjual 1.000 mangkok, jadi caranya tinggal 10.000 dikali 1.000. Besar omsetnya dalam sehari atau pendapatannya dalam sehari adalah 10 juta rupiah. Nah, karena yang ditanyakan adalah pajak dalam 1 bulan, berarti kita harus tahu dulu omsetnya dalam 1 bulan. Caranya untuk mencari omset 1 bulan adalah 10.000 dikali dengan 30 hari, karena 1 bulan, kok 10.000, sorry, 10 juta rupiah dikalikan dengan 30 hari, karena 1 bulan ada 30 hari ya. Jawabannya adalah 300 juta rupiah. Nah, maka omsetnya dalam 1 bulan ini sebanyak ini. Nah, untuk mencari pajaknya yang harus dibayarkan adalah gampang sekali. Tinggal kita cari 1%-nya dari omsetnya dalam 1 bulan. 1%-nya dari omsetnya 1 bulan adalah 300 juta. Jadi tinggal 1/100 dikali 300 juta. Ini tinggal coret nolnya 2, ceret. Ini juga coret nolnya 2, seret gitu. Berarti tinggal 3 kali 1, 3. Masih ada sisa nolnya 6. Berarti berarti pajak yang harus dibayarkan Pak Budi dalam 1 bulan adalah 3 juta rupiah. Nah, itu ya. Jadi kalian bisa membedakan pajak UMKM sama pajak PPN. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi kalau PPN itu harganya berubah menjadi sekian. Nah, kalau pajak UMKM ini adalah kalian hanya mencari besar pajaknya saja yang harus dibayarkan gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bahas yaitu tentang bunga. Nah, bunga atau flower ya, bukan flower yang bagus-bagus gitu ya. Tapi bunga ini adalah biasanya diberikan, misalnya kita nabung di bank, terus uangnya setelah sekian bulan jadi segini, nah itu ditambahi dengan bunga banknya itu. Nah, bunga, untuk mencari bunga bank itu nanti ada beberapa rumus. Yang pertama, ada 2 rumus sih sebenarnya. Yang pertama adalah bunga setelah bulan. Nah, jadi ini digunakan untuk mencari besar bunga setelah beberapa bulan. Itu rumusnya ini, B/12 kali I% kali M. Kemudian untuk bunga setelah tahun, rumusnya adalah T kali I% kali M. Sebenarnya rumusnya sama aja sih. Nah, kalau kita ngomongin bunga, misalnya kita pergi ke bank, terus waktu kita nabung untuk pertama kali, misalnya 100.000, nah setelah 5 bulan uangnya ternyata berubah menjadi 150.000. Nah, itu kan berarti uang saya bertambah berapa? 50.000 ya. Nah, itu yang 50.000 itu adalah bunganya. Dan untuk total 150.000 itu adalah simpanan akhirnya. Nah, di sini itu dijelaskan simpanan akhir rumusnya adalah modal ditambah dengan bunga. Jadi M itu modal ya. Nih, keterangannya di sini. B itu bunga, M itu modal atau simpanan awal. Jadi misalnya pertama kita nabung di bank atau kita meminjam uang di bank. Jadi kadang-kadang kita meminjam uang di bank sebesar 5 juta. Nah, itu adalah modalnya, simpanan awalnya. Terus berapa ya setelah dalam jangka waktu 9 bulan, berapa uang yang harus aku kembalikan? Kalau misalkan terkena bunga berapa persen gitu, uangku yang harus aku bayarkan kan bukan hanya 5 juta, bisa jadi mungkin 5.500.000 atau 6 juta seperti itu ya. Kemudian B kecil di sini adalah bulan dan T kecil di sini adalah tahun dan I% adalah persentase bunganya. Jadi bunganya ada berapa persen kayak gitu. Dan kita langsung ke contoh saja. Lala menabung di bank sebesar 500.000 dengan suku bunga 6% per tahun. Berapakah tabungan Lala setelah 8 bulan? Nah, di sini nanti kalau kalian mengerjakan soal-soal matematika seperti ini, kalian tulis dulu aja apa yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah modalnya atau simpanan awalnya adalah 500.000 dan suku bunga yang diberikan adalah 6%. Dan yang ditanyakan adalah setelah 8 bulan, tabungan Lala menjadi berapa? Jadi yang ditanyakan adalah simpanan akhirnya. Nah, biar tahu simpanan akhirnya berapa, kita harus tahu dulu dong. Jadi 500.000 ini ditambah dengan bunganya berapa sih?
Nah, nanti kita bisa tahu tuh simpanan akhirnya berapa. Caranya gimana? Nah, ini ya, simpanan akhir rumusnya modal ditambah dengan bunga. Nah, bunganya berapa? Nah, bisa kita cari dengan rumus B per 12, karena yang ditanyakan adalah bunga setelah bulan. Nah, rumusnya B per 12 kali I persen kali M. Nah, B kecil di sini adalah 8 bulan, per 12-nya ini konstan, selalu per 12. Dikali I persen, karena I-nya 6%, berarti 6 per 100, kali M. M-nya modalnya adalah 500.000. Ini cara mengerjakannya 12, boleh dicoret sama 6. Dapat sini 2. Nah, 2-nya ini bisa kita coret sama 8. 8 dibagi 2 dapatnya 4. Terus 0-nya 2 ini bisa kita coret sama ini, 002. Jadi tinggal 4 kali 5, 20, tambahin 0, 4. Jadi besar bunganya adalah 20.000. Nah, berarti simpanan akhirnya gimana? Tinggal modal ditambah dengan bunganya. Modalnya 500.000, ditambah besar bunganya adalah 20.000. Jadi total tabungan Lala setelah 8 bulan menjadi 520.000. Gitu ya anak-anak. Kemudian saya masih punya contoh satu lagi. Nah, di sini bukan mencari simpanan akhirnya, tapi mencari persentasenya itu. Jadi banknya itu punya punya bunga berapa persen. Contohnya Hendra menabung di bank, setelah 5 bulan uangnya menjadi 2.500.000. Nah, ini kita nggak tahu ya bunganya berapa. Jika uang tabungan Hendra mula-mula adalah 2 juta, suku bunga yang diberikan oleh bank adalah berapa persen? Nah, kayak gitu kan. Ini kalian nggak usah bingung nih. Ini udah diketahui simpanan akhirnya 2.500.000 dan juga simpanan awalnya 2 juta. Nah, kalau diketahui simpanan akhir dan juga simpanan awal, berarti kita bisa cari tahu apanya. Nah, ini B-nya 5 bulan ya, waktunya itu setelah 5 bulan. Yang ditanyakan persentasenya. Nah, simpanan akhir kan rumusnya modal ditambah bunga. Nah, kalau untuk mencari bunga, karena kita tahu simpanan akhir dan simpanan awalnya, tinggal kita kurangkan saja dong berarti ya kan. Simpanan akhirnya 2.500.000, kemudian bunganya 2 juta, tinggal kita kurangkan saja 2.500.000 dikurangi dengan 2 juta. Nah, jawabannya adalah 500.000. Oh, berarti bunganya 500.000. Kalau besar bunganya 500.000, lah suku bunga banknya berapa persen ya? Caranya gimana? Kita tetap pakai rumus bunga. Tadi karena setelah bulan ya, kita pakai juga setelah bulan. B per 12 kali I persen kali M. Nah, di sini yang B, bawahnya B ini kita isi angka dengan bunganya ini. Besar bunganya 500.000. Yang lainnya kita isi juga angka. B kecilnya 5 kali 12 kali I persen kali dengan modalnya 2 juta. Nah, I persennya ini masih tetap I karena kita cari I-nya ini ya. Nah, ini cara mengerjakannya kita bisa coret nolnya 2 sini, coret nolnya 2. Lalu 12-nya tak coret sama 2 dapatnya 6. Sininya menjadi 6. Terus 5 kali I berarti tambahin 0 ya. Nolnya tadi udah dicoret 2 berarti tinggal 4. Ini kan tadi tinggal 1, jadi 5 kali 1 menjadi 50.000, tak kalikan dengan I menjadi I, karena ini tadi 12-nya udah dicoret sama 2 menjadi 6, menjadi tinggal 6. Sininya masih 500.000. Dan cara mengerjakannya ini kita kalikan silang 6 kalikan dengan 500.000, akan sama dengan 50.000 I. 5 kali 6 adalah 3 juta, kemudian akan sama dengan 5.000 I. Nah, untuk mencari I-nya gampang banget, tinggal 3 juta dibagi dengan 50.000. Jadi besar persentase bunganya adalah 60%. Kayak gitu anak-anak. Jadi itu tadi contoh-contoh tentang pajak dan juga bunga banknya ya. Oke anak-anak, untuk tugasnya minggu ini anak-anak hanya tak suruh merangkum yang tadi Butika jelaskan di slideshow-nya ini ya. Jadi kalian rangkum isinya apa, kalian tulis aja di buku catatan kalian masing-masing dan tidak perlu dikumpulkan. Jadi buku catatan itu buat kalian belajar di rumah, jadi nggak usah dikumpulkan. Yang dikumpulkan adalah tugas-tugas, misalnya Butika kemarin ngasih soal, nah itu kalian tulis seperti biasanya di folio itu, terus kalian kumpulkan ya. Dan kalau misalnya satu folio, misalnya tugas hari Senin ternyata masih cukup untuk satu lembar folio, sebaliknya untuk
melanjutkan tugas yang akan datang boleh. Jadi kalian nggak perlu setiap satu tugas satu folio itu enggak. Jadi gunakanlah sisa-sisa folio itu dengan baik. Seperti itu ya anak-anak. Sekian dari Butika, tetap semangat. Jadi untuk aritmatika babnya sudah selesai ya. Sudah Butika bahas semua, yaitu tentang untung rugi, kemudian pajak, kemudian bunga, kemudian diskon, kemudian bruto, neto, dan juga tara. Sudah Butika jelaskan semua. Untuk anak-anak yang mungkin masih ada yang tanyakan, boleh jadi Butika, banyak kok dari kalian teman-teman itu, anak-anak itu banyak yang nanya ke Butika lewat Japri. Boleh, bagus. Jadi itu kalian antusias sekali. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, jangan kemana-mana, nggak boleh main di tempat kerumunan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan, dan semoga pandemi ini cepat berlangsung, semoga kita bisa segera tetap muka bersama-sama. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.